juga makin jauh makin jauh. Nah, jadi dengan adanya acara ini mempererat lagi. Maka kita semua ya dalam hati kita saling meridhakan, saling mengikhlaskan lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala, umur kita tidak ada yang tahu. Ya. Umur kita itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak melulu yang tua meninggal duluan. Ya, di kuburan kita lihat ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang panjang. Kayak sekarang. Mana tahu sedetik kemudian, semenit kemudian nasib kita ini siapa yang tahu? Kalau enggak saya belakangan, jamaah yang duluan menghadap Allah. Kalau enggak Bapak Ibu yang duluan, saya yang belakangan. Memang kalau mau dijemput Allah Ta'ala itu maunya belakangan terus. Cuman sekali lagi tidak ada yang tahu. Maka sebelum terlambat, karena berat Bu, kalau masih ada sangkutan di dunia ini, walaupun amal kita banyak, baca Quran kita getol, haji kita berulang-ulang, sedekah kita luar biasa, masih nyangkut dengan saudara kita, itu nanti di akhirat nyawa kita itu masih di awang-awang karena masih ada sangkutan dengan saudara kita ini. Terus amal-amal kita yang tadi juga masih nyangkut juga. Nah, itu beratnya. Maka kalau kita sayang dengan diri kita, ayo maafkan saudara kita. Relakan, ridhakan saudara-saudara kita. Bukan kita kalah, bukan. Jangan, itu bisikan setan. Oh jangan, nanti ikam dianggap sepele. Pian kena digampang-gampangkan, bukan. Ini demi untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, untuk menyenangkan Allah Ta'ala dan untuk menyenangkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, khususnya untuk ulun pribadi. Ya, minta maaf, minta halal, minta ridha kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan juga ini musola luar biasa, musolanya udah bagus, adem lagi. Dan sekarang imam-imamnya udah diisi dengan imam-imam kita, ya, yang muda-muda, yang seger-seger, insya Allah bacaannya udah dites, diuji, ya. Maka mari sama-sama, khususnya Bapak-bapak, untuk memakmurkan musola ini. Karena dengan makmurnya musola itu akan terlihat keberkahan suatu kampung. Di kampung itu terlihat berkah dari tempat ibadahnya kalau makmur. Karena kalau sudah tempat ibadahnya makmur, tentunya persatuannya akan kuat, kan begitu. Dulu pernah Israel itu kedatangan rombongan dari Indonesia, ketemu dengan para pendeta-pendeta Yahudinya. Ditanya itu, ngapain mas kesini, bahasa kita ya, bukan orang Israel itu bahasa kita. Ngapain mas datang jauh-jauh ke sini? Kami ingin melihat keadaan di sini. Oh, Islam, iya. Sampaikan sama saudara-saudara kalian orang Islam. Ya. Nggak usah repot-repot memerangi kami, nggak usah. Kamu nggak bakal menang, kecuali kalau sholat subuh kamu seperti sholat Jumatnya. Itu udah dari mereka. Ini kan mereka sedang digempur nih ceritanya sama Iran. Belum. Karena janji Allah nggak segitu. Mereka akan terus ada sampai hari kiamat. Justru kita sebagai orang Islam ini yang masih pecah-pecah. Ya. Mari kita satukan soft kita. Ya, diawali dengan tempat ibadah kita masing-masing di sini. Ini musola kelihatannya aja tidak terlalu besar. Kelihatan aja letaknya di dalam, tapi kalau makmur ini bisa memancarkan cahaya sampai ke seluruh dunia. Tempat-tempat yang dulu tidak menjanjikan, tapi ternyata tersebar Islam dari sana. Kota Madinah Al-Munawwarah itu tidak diperhatikan, tidak diperkirakan oleh orang-orang pada zaman itu, tapi ternyata dari situlah Islam tersebar. Karena Rasulullah memakmurkan Masjid An-Nabawi. Semua kegiatan berasal dari masjid. Silaturahimnya
ya, nyatu dan jalan. Maka kalau kampung kita, alhamdulillah di sini ada umarok kita Pak Juminto sebagai ketua RT 10 dan juga ada pengurus-pengurus musalah kita sama-sama memikirkan bagaimana musola ini makmur sehingga bisa menjadikan asbab kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar sini. Insya Allah khususnya dan juga nanti akan tersebar kebaikan ke seluruh alam insya Allah. Terima kasih atas perhatian sekali lagi. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh? Boleh? Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada karena tausiahnya mengenai silaturahmi antara masyarakat dan buku baik dan beberapa hal yang mesti harus kita ada seperti dari contohnya kabul Allah memohon kepada Allah dan kabul atas memohon kepada manusia karena tidak akan masuk surga orang-orang yang mengurus silaturahmi. Kemudian untuk sebelum kita lanjut kepada doa untuk tadi mungkin di setelah tanggal kita membuka 3 sesi pertanyaan kepada bapak-bapak dan ibu jika ada yang ingin ditanyakan mohon monggo boleh bisa pertanyaan kita lakukan di 3 sesi pertanyaan bapak-bapak dulu pertanyaan. Monggo silakan Pak atau ibu-ibu ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan mungkin jadi pertama dengan ibu. Baik, masih kita tunggu. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan, silakan. Silakan. Terima kasih Pak Ustaz atas pengetahuan. Gimana caranya kita ini selalu berlapang dada untuk selalu membesarkan hati kita? Bagaimana cara kita memaklumi orang lain gitu ya Ustaz? Karena sekarang bertetangga itu ketemunya sudah besar gitu ya. Dan mereka punya karakter masing-masing gitu. Jadi supaya kita ini supaya lurus gitu, karena kita tidak boleh dendam ya, tidak boleh marah gitu. Gimana caranya supaya kita selalu berlapang dada? Ya. Masya Allah, terima kasih Ibu atas pertanyaannya dan ini mewakili juga kepada yang lain-lain. Bagaimana caranya berlapang dada ya dengan menghadapi tetangga ya. Pertama memang kita selalu ingat kehidupan kita tidak selamanya di dunia. Baik kita yang duluan atau dia yang duluan gitu. Ya kan? Dan ingatlah janji-janji Allah baik yang melalui firman Allah dan juga sabda Rasulullah. Memang nggak gampang ya. Saya ngomong gini belum tentu saya juga bisa. Cuman saya berusaha. Rata-rata basic dasar sifat manusia itu punya ego masing-masing. Ya. Namun
hal ini akan bisa luntur egonya kalau kita kembali kepada kehidupan di akhirat yang selama-lamanya tadi. Kita bayangin kehidupan di akhirat itu. Sering-sering kita baca atau mendengarkan bagaimana tentang kehidupan di akhirat. Sehingga nanti ego kita itu akan mulai dikit-dikit luntur dan mudah memaafkan. Memang tidak mudah tapi bisa kita usahakan. Gitu. Dan jangan sampai kita tidak mau mengusahakan karena rugi nanti di kita juga. Kita yang rugi sendiri dengan kita tidak memaafkan misalnya, atau kita dengan menyimpan perasaan dendam dan marah kepada seseorang, ya, karena dalam firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak yang mengutamakan tentang orang yang pemaaf. Kemudian banyak yang menerangkan tentang kerugian orang yang tidak mau memaafkan. Baik dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama adalah kita kembalikan kepada kehidupan kita yang selama-lamanya nanti di akhirat. Itu yang sama-sama kita harus tanamkan dalam diri kita. Kita enggak selamanya kok. Misalnya kita melihat tetangga kita nih kok cemberut melulu, enggak lama, enggak selamanya. Ya. Kalau emang enggak mau ngeliat cemberutnya jangan dilihat. Kita merem aja. Mungkin ya banyak prasangka baik lah, ya kan? Prasangka baik banyak masalah dia. Sudah kita assalamualaikum nggak dijawab, mungkin sakit gigi. Kok sakit giginya lama Pak Ustaz? Wallahu a'lam. Jadi yang penting kita sudah melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Kalaupun tanggapannya kurang direspon, itu terserah dia. Gitu Bu. Kira-kira seperti itu. Kalau mau berlapang dada tadi, bagaimana kita pikirkan kehidupan kita yang selama-lamanya di akhirat. Ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Demikian. Baik, mungkin kalau sudah ada pertanyaan langsung saja kita mohon kepada Ibu Sekalian untuk doa untuk hari ini. Waktu dan tetap selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah,
segala